mengenal WSBK itu hanya ketika WSBK itu dipertandingkan di Mandalika. Sebelumnya saya hanya tahu tentang MotoGP saja, karena tidak pernah TV Indonesia menyiarkan tentang WSBK. Nah, kalau orang seperti saya sebagai gubernur yang hobi motor, itu juga baru mengenal WSBK, apalagi masyarakat dan yang lain-lain. Dan saya melihat teman-teman Injurni, ITDC, dan lain-lain banyak juga yang belum tahu tentang pembalap-pembalap WSBK dan lain sebagainya. Tapi setelah kita mengetahui, ternyata tidak kalah serunya dibandingkan MotoGP. Tentu menjadi tantangan buat kita. Kalau MotoGP is very popular, kenapa enggak kita bisa membantu Dorna juga mensosialisasikan WSBK sebagaimana MotoGP di market yang sangat besar bernama Indonesia ini. Oleh karena itu pendekatan terhadap Dorna harus berbeda. Karena kita adalah pasar yang sangat besar, penggemar motor paling banyak, mestinya ada kemudahan-kemudahan atau diskresi yang diberikan pada Indonesia sebagai big market of motorcycle dibandingkan dengan yang lain. Nah, tentu saja kalau memang rugi penyelenggaraan awal bisa dimengerti kenapa Injurni atau ITDC mengatakan udahlah kalau bisa supaya laporan keuangan tidak jadi beban bisa kita dandanin lebih bagus, mungkin WSBK di wave aja kita hanya berjibaku pada MotoGP. Nah, memang mungkin kalau snapshooting pendekatannya bisa saja WSBK itu dihilangkan, dan saya kira sebagai entitas bisnis ini sangat rasional. Tapi kalau semangat Pak Jokowi dengan menghadirkan Mandalika dengan WSBK dan MotoGP-nya itu adalah semangat positif externality. Event ini mungkin saja awal-awal panitianya rugi, tapi sigmanya atau dampak keseluruhannya itu positif buat masyarakat kita. Hotel kita jadi merasakan dampaknya, travel agencies kita jadi hidup, UKM jadi punya visitor atau pelanggan yang baru, dan lain-lain. Jadi sigmanya menurut kami sangat positif, dan tentu ada kajian dari Kompas, ada kajian dari BPS yang menjadikan justifikasi itu semua. Kalau Oke, ada baik. kekurangan-kekurangan, nah kalau ada kekurangan-kekurangan, sekarang mestinya dicari konsultan yang bagus sehingga mampu kita mempopulerkan WSBK ini sebagaimana populernya MotoGP. Dan saya yakin where there is a will, there is a way. Masih banyak BUMN-BUMN kita yang belum mengenal WSBK, dan kalau mereka mengenal bukan mustahil seperti Antangin yang mau mensponsori MotoGP atau Pertamina mau juga berjibaku untuk membantu World Superbike yang tidak kalah serunya dibandingkan MotoGP. Oke, baik. Kami begitu ya, CNBC juga mengamati pernyataan Anda yang mana ingin mengcoverage atau mengcover apabila Injuri tidak mampu untuk mengeluarkan anggaran menyelenggarakan WSBK di Mandalika. Sebetulnya pertanyaannya adalah anggaran yang Anda sebutkan ini untuk mengcover anggaran dari mana? Apakah memang anggaran daerah dan juga sponsor atau sebetulnya ada view lain di sana, Pak Zul? Nah, kami berpengalaman ya menyelenggarakan international event seperti World Superbike ini. Bahkan tuh series of motocross dunia itu ada di NTB sekarang. One in Sumbawa, satu di Lombok. Nah, di situ kan ada hosting fee, ada ini itu dan lain sebagainya. Yang mungkin WSBK relatively lebih besar dibandingkan MXGP. Tapi dibandingkan MotoGP jauh lebih kecil. Menurut saya, kalau ada keinginan pasti ada jalan ya. Kalau kita ingin menghidupkan Mandalika yang investasi pemerintah luar biasa, mestinya kita hadirkan lebih banyak event, bukan mengurangi event, tapi pengelola balap ini harus betul-betul profesional. Ini kan orang baru ganti, dan tentu tidak bisa. Selama ini, honest to say gitu, frankly speaking itu yang banyak membantu itu memang kami pemerintah daerah. Nah, karena orang-orangnya baru, kalau tidak ada injeksi modal dari pemerintah, mereka nggak bisa bergerak. Jadi between rock and hard place juga. Oleh karena itu kami bisa memahami kalau Injurni dan ITDC ingin meniadakan event ini karena bikin pusing mereka juga. Nah, jangan sampai pusing ini hanya menjadi beban Injurni, kita enak-enak bicara tapi ITDC tetap diminta kinerjanya sesuai dengan bisnis as usual, nggak fair juga. Oleh karena itu kata Pak Erick Thohir sudah memberikan respon menurut kami bagus, ini investasi yang kadang-kadang hasilnya tidak bisa dinikmati dalam waktu cepat. Tapi sepanjang sigmanya masih positif, saya tetap mengatakan ini layak untuk didukung dan diselenggarakan lagi.
Oke, baik, baik Pak Zul. Dengan melihat hutang yang Anda sebutkan tadi juga begitu ya, terkait hutangnya juga cukup besar, apakah memang ada di-cover oleh Anda sebagai Gubernur NTB anggarannya dan juga segala macamnya untuk penyelenggaraan USBK, apakah juga Anda siap dengan hutang yang akan menumpuk seperti yang Anda katakan tadi, tidak bisa dinikmati secara cepat keuntungannya tapi jangka panjang? Nah, ini jangan misleading juga, yang hutang yang disampaikan itu sampai triliunan itu bukan hutang karena balap, tapi adalah hutang karena pembangunan infrastruktur yang membuat Mandalika ini jadi sirkuit yang terindah salah satunya di dunia. Ya seperti Pak Erik bilang, jangan mengatakan BUMN ini hutang, BUMN hutang, padahal sebenarnya nggak maksud begitu. Maknai pembangunan sirkuit itu sebagaimana infrastruktur yang lain-lain juga gitu. Tentu dalam awal, ya tentu pemerintah membangun dengan hutang juga. Tapi dalam jangka panjang, positif externality-nya banyak sekali. Jadi saya tidak yakin yang disampaikan itu ada misleading saja, bahwa bukan hutang akibat dari balap, tapi hutang yang terjadi itu karena membangun infrastruktur dengan biaya sampai triliunan rupiah. Oke, baik. Jadi juga perlu keterbukaan begitu ya, yang mana terkait hutang ini di mana salahnya begitu ya, Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, kami tadi juga sempat berbincang dengan Bu Wolni selaku PRI dari NTB, yang mana ternyata untuk tingkat okupansi hotel dan juga restoran bahkan begitu ya di NTB meningkat 80 hingga 90%, apalagi musim liburan. Apakah dengan hal ini nantinya apabila ada gelaran event dan besar begitu ya eventnya, ini juga akan membutuhkan hotel-hotel baru, dan seperti apa Anda melihatnya? Apakah memang investasi hotel di NTB masih cukup menjanjikan? Ya kalau kita lihat kan bisnis community ini, kalau ada gula pasti ada semutnya, dan tidak bisa dipaksa-paksa kalau memang tidak ada prospek yang menarik. Nah kalau sudah ada kepastian event, kepastian investasi, kami juga semangat dengan para pelaku bisnis dan asosiasi untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman untuk bisnis community coming to Lombok, to Sumbawa, kemudian visitors juga pengunjung. Kami akan berusaha semaksimal mungkin sehingga betul-betul apa yang diinginkan Pak Presiden, Pak Jokowi, ada destinasi baru beyond Bali, itu salah satunya ya Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu kami optimis ya kalau kami bisa memastikan investasi itu aman dan nyaman di NTB ini, ya bukan hanya hotel, investasi yang lain-lain pun saya kira akan melihat NTB sebagai destinasi yang atraktif untuk investment opportunities.